warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita bersama-sama melihat video ini, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, jangan lupa ya absen dulu nanti di WhatsApp group. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran SKI kelas 9. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 5 SKI tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Oke, Wali Songo itu adalah waliullah, yaitu orang yang dekat dengan Allah serta yang dimuliakan. Nah, Wali Songo itu berkedudukan sebagai waliul amri, yang artinya yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin serta pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat baik dalam bidang keduniaan maupun bidang keagamaan. Nah, kemudian Wali Songo itu ada yang memiliki gelar sunan. Nah, gelar sunan itu atau susuhunan itu berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun dalam bahasa Jawa kuno yang berarti menghormati. Nah, kemudian lazimnya gelar tersebut itu digunakan untuk menyebut guru suci, yaitu mursyid thariqah dalam Islam. Nah, kata Wali Songo sendiri itu berasal dari kata wali dan kata songo. Wali sendiri itu artinya waliullah, yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai Allah. Nah, kemudian songo. Songo itu berasal dari bahasa Jawa yang bermakna 9. Nah, kemudian itu Wali Songo itu berarti wali 9, atau dapat diartikan yaitu yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah mubalik Islam di Nusantara yang berjumlah 9 orang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang biografi Wali Songo. Nah, Wali Songo itu kan ada 9 nih. Nah, kita bahas dulu ya yang 4. Yang 4 itu yang pertama ada Sunan Gresik, terus yang kedua ada Sunan Ampel, yang ketiga ada Sunan Bonang, dan yang keempat ada Sunan Giri. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada Sunan Derajat, yang keenam ada Sunan Kalijogo, yang ketujuh ada Sunan Kudus, yang kedelapan ada Sunan Muria, dan yang kesembilan ada Sunan Gunung Jati. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang Sunan Gresik. Ada yang tahu siapa hayo nama asli Sunan Gresik? Nah, nama aslinya itu yaitu Maulana Malik Ibrahim. Nah, Sunan Gresik ini lahir di Samarkand yang berada di Asia Tengah. Sunan Gresik ini juga memiliki gelar Syekh Maghribi karena diduga berasal dari Maghribi, yaitu salah satu daerah di Afrika Utara. Nah, kemudian Sunan Gresik ini disebut sebagai wali senior karena Sunan Gresik ini menyebarkan Islam pertama kali di Kepulauan Jawa. Nah, Sunan Gresik ini pertama kali yaitu datang di Desa Sembolo
yaitu sekarang bernama Desa Laren, Kecamatan Manyar, yang berada di 9 km dari kota Gresik. Nah, kemudian strategi dakwah Sunan Gresik ini pertama kali yaitu dengan berdagang, yaitu dengan pendekatan politik. Kemudian Sunan Gresik ini juga membela rakyat Jawa yang tertindas oleh kerajaan Majapahit. Nah, Sunan Gresik ini juga mengajarkan ilmu baru tentang cara bercocok tanam. Nah, kemudian Sunan Gresik ini mendirikan masjid dan pesantren guna menyebarluaskan Islam. Nah, pesantrennya itu terletak di Desa Gapuro, Gresik. Nah, pesantren ini dibangun itu untuk mencetak kader muslim yang handal. Nah, kemudian Sunan Gresik ini wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah atau pada tanggal 8 April 1419 Masehi. Kemudian beliau itu dimakamkan di Gapuro Wetan, yaitu di daerah Gresik. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini memiliki nama asli Raden Rahmat. Nah, Sunan Ampel ini lahir di daerah Aceh pada tahun 1401 Masehi. Nah, Sunan Ampel ini adalah putra dari Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan Putri Campa yang bernama Dewi Condro Wulan Putri, yaitu Raja Campa terakhir pada dinasti Ming. Nah, Sunan Ampel ini menikah dengan Putri Arya Teja, yaitu Bupati Tuban dan cucu dari Arya Lembusuro, yaitu seorang raja di Surabaya. Nah, kemudian Sunan Ampel ini berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di daerah Jawa dan daerah lain di Nusantara. Kemudian Sunan Ampel ini mendirikan sebuah pesantren yang berada di Ampel atau di Ampel Denta. Nah, kemudian Sunan Ampel ini dakwahnya yang paling berkesan itu yaitu berdakwah kepada Raja Brawijaya. Walaupun pada akhirnya sang raja tidak memeluk Islam, tetapi sang raja begitu terkesan dengan ajaran Islam yang begitu mulia. Nah, kemudian Sunan Ampel ini juga mengajarkan falsafah moh limo, yaitu yang pertama itu moh main atau tidak mau berjudi, yang kedua itu moh ngombe atau tidak mau mabuk-mabukan, yang ketiga yaitu moh maling, yaitu tidak mau mencuri, yang keempat itu moh madat, yaitu tidak mau menghisap candu, ganja atau memakai narkoba. Nah, yang kelima itu yang terakhir adalah moh madon atau tidak mau bermain perempuan atau berzina. Nah, kemudian Sunan Ampel ini wafat pada tahun 1480 Masehi. Kemudian Sunan Ampel ini dimakamkan di Ampel, Surabaya, yaitu di dekat Masjid Ampel yang berada di Surabaya. Oke, anak-anak, yang ketiga kita membahas tentang Sunan Bonang. Nah, ada yang tahu siapa ya nama asli dari Sunan Bonang? Nah, Sunan Bonang itu memiliki nama asli yaitu Raden Maulana Magdum Ibrahim. Nah, Sunan Bonang ini adalah putra dari pasangan Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila, yaitu putri Bupati Tuban atau Arya Teja namanya, Bupati Tuban. Nah, kemudian Sunan Bonang ini lahir di Surabaya pada tahun 1465 Masehi. Nah, Sunan Bonang ini kan tadi anaknya dari Sunan Ampel nih. Dia itu masih sepupu dari Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Bonang ini dikenal pandai dalam berbagai ilmu, yaitu ilmu-ilmu fikih, ilmu usul fikih, terus ada usuluddin, ada tasawuf, ada seni sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian. Nah, kemudian Sunan Bonang ini memiliki julukan Sunan Bonang. Kenapa ya? Ayo, ada yang tahu? Nah,
Sunan Bonang ini dijuluki sebagai Sunan Bonang karena ia memasukkan alat musik bonang ke dalam gamelan. Makanya Sunan Bonang ini dijuluki sebagai Sunan Bonang. Nah, kemudian Sunan Bonang ini berdakwah di wilayah Kediri dengan mengajarkan Islam melalui wayang, tembang, dan sastra sufistik. Nah, kemudian Sunan Bonang ini dikenal dan dianggap sebagai pencipta gending pertama. Kemudian ia berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan Jawa sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Nah, kemudian Sunan Bonang ini memiliki karya sastra yaitu Suluk Wijil. Nah, Sunan Bonang ini dikenal sebagai pengubah suluk wijil dan tembang Tombo Ati. Kemudian Sunan Bonang itu wafat pada tahun 1525 Masehi. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai Sunan Giri. Nah, ada yang tahu siapa nama asli Sunan Giri? Nah, Sunan Giri ini memiliki nama asli yaitu Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin, atau bisa juga ada yang menyebut Raden Ainul Yakin. Nah, kemudian Sunan Giri ini lahir pada tahun 1442 Masehi. Nah, Sunan Giri ini adalah putra dari pasangan Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu, yaitu putri Menak Sembayu, penguasa wilayah Blambangan di ujung kerajaan Majapahit. Nah, Sunan Giri ini merupakan murid dari Sunan Ampel dan mereka itu seperguruan dengan Sunan Bonang, dengan guru Sunan Ampel tersebut. Nah, kemudian strategi dakwah yang diajarkan Sunan Giri itu adalah dengan kekuasaan, perniagaan, dan pendidikan. Kemudian Sunan Giri ini pernah menjadi hakim dan dalam perkara Syekh Siti Jenar. Makanya begitu dikenal dengan pemecahan masalah Syekh Siti Jenar. Kemudian Sunan Giri ini juga menciptakan permainan anak yang bernuansa religi, yaitu ada jamuran, citungan, delian, jelungan, gending, terus jorgulo, cublak-cublak suwung, dan lir-ilir. Kemudian Sunan Giri ini wafat pada tahun 1506 Masehi. Kemudian Sunan Giri dimakamkan di Giri, Gresik, Jawa Timur. Oke anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kita akan bahas kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari tadi ya. Oke, tadi Sunan Gresik yang memiliki nama asli yaitu Maulana Malik Ibrahim. Kemudian ada Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat. Sunan Bonang yang memiliki nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim. Terus yang terakhir ada Sunan Giri yang memiliki nama asli Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin, atau bisa disebut juga sebagai Raden Ainul Yakin. Oke, pada pertemuan pekan depan kita lanjutkan membahas tentang Wali Songo ya. Kan masih 5 yang belum dibahas nih. Ada Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp grup ya. Setelah ini kita akan lanjut membahas tanya jawab di WhatsApp grup. Kemudian nanti akan Ibu berikan tugas dan dikumpulkan pada pekan depan ya. Oke, sekian video pembelajaran dari Ibu. Sebelum ditutup videonya, kita baca doa kafaratul majelis bersama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke, setelah ini kita lanjut di WhatsApp grup ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap dalam video ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.